Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan dalam merencanakan dana pendidikan. Yang pertama, perlu disadari bahwa biaya kuliah saat ini tidak sama dengan biaya kuliah di masa depan. Contoh, seorang anak yang saat ini berusia 0 tahun diharapkan akan mulai kuliah ketika usianya 18 tahun. Tentunya biaya kuliah saat ini tidak akan sama dengan biaya kuliahnya kelak. Kenapa? Karena dalam periode 18 tahun ini ada yang namanya inflasi atau kenaikan harga. Misalkan biaya kuliah saat ini atau present value sama dengan 300 juta. Inflasi misalkan 7%. Maka biaya kuliah 18 tahun lagi atau future value tentunya lebih besar dari 300 juta. Mari kita coba hitung. Kita buka financial calculator, kita masukkan angka 300 di present value, masukkan angka 7 di annual rate, masukkan angka 18 di periods, pilih compoundingnya annually atau tahunan, kemudian kita tekan tombol FV atau future value, maka hasilnya sama dengan 1 miliar. 1 miliar inilah yang menjadi tujuan keuangan si orang tua untuk memenuhi biaya kuliah anaknya kelak. Nah, pertanyaan kedua, kapan sih waktu yang tepat untuk memulainya? Untuk mencapai goal ini, kalau kita mulai dari usia 0, itu ibaratnya kita mengendarai sebuah sepeda. Kalau kita tunda, misalkan 5 tahun kemudian, maka akan menjadi seperti ini. Tanjakannya udah lebih terjal, tapi oke lah, sekalipun mungkin mulai agak berat. Tapi jika kita baru mulai 10 tahun kemudian, rasanya nggak mungkin. Kita bisa terjatuh. Jika kita menabung dari usia anak kita 0 tahun dengan asumsi bunga 6% per tahun, maka kita perlu menabung sebesar 2,6 juta per bulan. Apabila kita tunda dan baru mulai saat usia anak kita 5 tahun, berarti sisa waktu untuk mencapai 18 adalah 13 tahun, dan kita perlu menabung 4,3 juta per bulan. Bagaimana kalau kita mau memulainya di usia 10 tahun? Kita mesti menabung 8,2 juta per bulan. Kesimpulannya, semakin dekat kita dengan tujuan, maka usaha untuk mencapainya menjadi semakin berat. Jadi kalau bicara soal tabungan pendidikan, prinsipnya adalah lebih cepat, lebih baik. Pertanyaan ketiga, apa jaminan saya bisa terus menabung untuk persiapan dana pendidikan anak? Saya ilustrasikan dengan sebuah situasi di mana misalnya seorang ayah mau naik tangga ke lantai 18 bersama anaknya. Di tingkat tertentu, misalkan terjadi suatu musibah di mana si ayah terjatuh dan pingsan. Tentunya si anak tidak bisa membawa ayahnya ke lantai 18 kan, karena dia masih kecil. Tapi untuk naik ke lantai 18, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan menggunakan lift. Jadi si ayah masuk bersama dengan anaknya, kemudian dia tekan tombol lantai 18. Jadi walaupun dalam perjalanan ke lantai 18, si ayah misalnya pingsan, si anak tetap sampai nggak ke lantai 18? Tetap nyampe. Tujuannya sama, caranya aja yang berbeda. Kalau kita hendak menabung untuk dana pendidikan anak kita, kalau kita menggunakan cara naik tangga, tidak ada jaminan atau proteksi. Tapi kalau kita memilih dengan cara yang berbeda, kita menabung disertai dengan adanya proteksi, jaminan, bahwa jika terjadi apa-apa dengan diri kita, maka investasi pendidikan ini akan tetap berlanjut. Lebih aman dan menenangkan, bukan?